Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sumber dan metode inovasi. Yang beranggota kelompok yaitu saya Yafitila Salsanabila, NPM 19030178, kemudian Alfiana Rahmalia Putri, NPM 1801010036, Muhammad Dafa Arkarisma 1801010043, Muhammad Afiq Azani 1801010044, Reza Adika Putra 1801010048, Muhammad Azazani 1801010070, Yusrina Nadila 1801010075. Di mana inovasi berasal? Inovasi dapat berasal dari berbagai alasan maupun latar belakang, semisalnya peristiwa tak terduga yang dapat berupa kegagalan ataupun keberhasilan. Sumber kedua yaitu bisa berupa adanya kebutuhan proses untuk mendukung proses ataupun sebuah produk. Seperti contoh, platform terbesar Amazon.com, penciptanya yaitu Jeff Bezos. Kerjaannya yaitu mengumpulkan barang-barang bekas, kemudian Jeff Bezos menjualnya secara offline. Konsep Predator Key. Mengenal konsep Predator Key. Predator Pre-konsep hadir sebagai model kerja yang dapat memberikan bantuan sistematis untuk memudahkan suatu organisasi dalam meramalkan kesuksesan inovasi yang berkembang secara efisien dan efektif. Dasar dari Predator Pre adalah ketergantungan dan evaluasi dari stakeholder dalam siklus timbal balik. Inovasi di mana perubahan inovasi A menetapkan tempat untuk seleksi alam dari perubahan inovasi B dengan mempertimbangkan predator atau pihak pemakan dan pihak yang dimangsa. Sebuah inovasi dapat membangun sebuah komunitas organisasi dengan tujuan untuk memecahkan masalah tertentu, memberikan superior value kepada konsumen yang memiliki need, kebutuhan, want, keinginan, serta demand, permintaan. Predator Key. Aplikasi Predator Pre-konsep model bisnis dapat terlihat pentingnya peran dan kontribusi manusia dalam mendorong inovasi melalui kewirausahaan. Predator Pre-konsep mendorong suatu inovasi untuk memperhitungkan banyaknya penemuan baru yang dapat memecahkan masalah tertentu atau keluar dari fase keuangan. Kelemahan Predator Pre-konsep dan perhitungkan Olga Volterra. Kelemahan predator pre-konsep merupakan populasi spesies mangsa akan tumbuh tak terbatas secara eksponensial bila tidak ada predator. Kesimpulannya bahwa terlepas dari kesulitan lingkungan yang begitu kompleks, melalui berbagai tahapan struktural, organisasi dapat merangsang tumbuh panjang dalam ekosistem melalui inovasi. Kemudian evolusi, inovasi, dan ekosistem inovasi. Evolusi inovasi merupakan evolusi terdiri dari ekosistem yang secara bertahap bergerak dari kumpulan ide acak ke komunitas yang lebih terstruktur. Kemudian ekosistem inovasi, sebuah kiprah perusahaan untuk bersaing menjadi yang terbaik dan erat hubungannya dengan kompetensi. Yang selanjutnya, need and want push. Kebutuhan dan keinginan adalah hal yang sangat alami dan mutlak bagi manusia. Kebutuhan merupakan salah satu aspek psikologis manusia sebagai dasar dalam melakukan suatu usaha. Keinginan merupakan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang di samping pemenuhan kebutuhan hidup. Kebutuhan dan keinginan seseorang muncul karena dilatar belakangi oleh adanya motivasi diri. Yang selanjutnya yaitu market pull versus teknologi push. Poin pertama yaitu teknologi push. Sebuah model sederhana yang menunjukkan bahwa proses adanya inovasi dimulai dari sebuah gagasan atau pertemuan. Teknologi push adalah saat penelitian dan pengembangan teknologi baru mendorong produk baru. Poin yang kedua yaitu market pull. Menunjukkan bahwa inovasi berasal dari kebutuhan masyarakat atau bagian tertentu dari pasar. Inovasi yang sukses jika mampu mengenali pasar secara menyeluruh sehingga kebutuhan dapat dipenuhi secara efektif melalui inovasi baru. Berikutnya metode inovasi yang pertama ada ATM. ATM terdiri dari amati, tiru, dan modifikasi.
Untuk amati merupakan aktivitas pengamatan terhadap proses bisnis pesaing, kemudian tiru merupakan bentuk ASI dari mengamati dengan memanfaatkan kelemahannya sebagai peluang. Kemudian untuk modifikasi memberikan tambahan pada produk lawan yang ditiru supaya berbeda dan lebih menarik. Kemudian yang kedua ada scamper, substitute, combine, adapt, modify, magnify, minify, put to another use, eliminate, elaborate, reverse, rearrange. Kemudian untuk design thinking itu merupakan metode kolaborasi yang mengumpulkan banyak ide dari disiplin ilmu untuk memperoleh sebuah solusi. Yang kemudian ada quality function deployment, itu merupakan suatu metode untuk mentransformasikan permintaan dari user menjadi sebuah desain quality untuk menyebarkan function forming quality dan menyebarkan metode-metode untuk mencapai desain quality ke dalam sistem, bagaimana komponen dan elemen-elemen spesifik dalam proses manufaktur. Kemudian state of the art its innovation. Selanjutnya, Internet of Things adalah pergeseran paradigma baru di bidang teknologi informasi yang mana terdiri dari kecerdasan buatan robotik, sensor, dan kontrol software. Dengan adanya IoT, manusia dapat mengerjakan suatu hal dengan mudah, cepat, efisien karena IoT dapat menghubungkan segala macam hal dengan internet kapanpun dan dimanapun. Baik, saya akan meneruskan penjelasan tentang penerapan Internet of Things. Internet of Things menjanjikan berbagai penerapan layanan dalam kehidupan manusia yang membuat hidup lebih mudah, aman, dan pintar. Sektor layanan Internet of Things dibagi menjadi 9 sektor, antara lain yang pertama, bangunan, yang terdiri dari sektor industri dan industri komersial. Yang kedua ada energi, yang terdiri dari sektor supply atau demand, dan minyak atau gas. Yang ketiga ada rumah tangga, yaitu sektor infrastruktur, keselamatan, dan kenyamanan. Yang selanjutnya ada kesehatan, yaitu sektor perawatan dan penelitian. Yang selanjutnya ada industri, yaitu sektor industri, distribusi, dan otomasi sumber daya. Yang selanjutnya ada transportasi, yaitu sektor kendaraan, non-kendaraan, dan sistem transportasi. Perdagangan, sektor toko, perhotelan, dan spesialty. Keamanan, sektor layanan darurat, infrastruktur umum, peralatan, dan surveillance. Dan yang terakhir ada teknologi dan jaringan, yaitu sektor jaringan perusahaan dan jaringan publik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah tantangan penerapan Internet of Things. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, skalabilitas, yaitu di mana IoT memiliki konsep yang lebih besar dibandingkan internet konvensional, sehingga IoT memerlukan fungsi dan metode baru untuk mendapatkan operasi skalabilitas yang efisien. Yang kedua, self-organizing, yaitu di mana benda-benda yang menggunakan konsep IoT harus mampu mengatur dan mengkonfigurasi diri sesuai dengan lingkungan masing-masing. Dan yang ketiga, volume data, yaitu di mana beberapa skenario aplikasi akan melibatkan pengumpulan jaringan berskala besar yang membutuhkan mekanisme operasional untuk penyimpanan data. Yang keempat, interpretasi data, di mana dibutuhkan sensor yang dapat menafsirkan perintah-perintah untuk alat IoT seakurat mungkin. Yang terakhir yaitu kompleksitas software, di mana infrastruktur IoT yang lebih luas memerlukan software yang lebih kompleks untuk mengelola benda yang bekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh dari inovasi, yaitu Gojek. Seperti yang kita tahu bahwa Gojek itu sebuah perusahaan karya anak bangsa yang menyediakan layanan go on demand secara online.
Gojek memiliki 17 layanan, tergabung menjadi ranah besar yaitu Gojek, GoPay, GoLive, GoRide, GoCar, GoFood untuk berbelanja dan sebagainya. Gojek saat ini menjadi layanan terbesar di Indonesia yang memiliki lebih dari 900.000 mitra pengemudi, 125 merchant UMKM, serta lebih dari 100 juta transaksi melalui platform Gojek setiap bulannya. Untuk menjangkau banyaknya mitra yang dimiliki, Gojek menerapkan bisnis intelijen untuk membangun fondasi data yang akan diolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Gojek merupakan perusahaan startup yang selalu mengembangkan inovasi baru pada bisnisnya yang terbukti telah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan konsumsi maupun produksi. Kemudian di sini ada Bapak Nadiem Makarim yang merupakan founder dari Gojek. Beliau terinspirasi dari kebiasaan menggunakan ojek konvensional untuk kantor. Kemudian beliau memikirkan untuk membuat Gojek untuk substitusi jasa transportasi dengan metode booking. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.